Baik, kita mulai dari nomor satu. Di nomor satu di sini ada perpangkatan atau eksponensial. Nah, di sini ada rumus di mana ingat kembali bahwasanya jika perkalian itu pangkat dijumlah, kalau dia pembagian pangkat dikurang, dan jika dikali boleh pangkatnya kalau dia sama, maka boleh kita keluarkan. Baru a pangkat n itu dikali m itu sama dengan a pangkat n dikali m. Nah, di permasalahan sekarang ini kita lihat bahwasannya di sini ada 9 pangkat 3 dikali 9 pangkat 4. 9 pangkat 3 dikali 9 pangkat 4 itu bisa kita jumlahkan bahwa 9 3 ditambah 4 dikurang. Kalau dia 27, di sini ada 27 pangkat 2. 27 itu kan merupakan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 2, maka ini kita kalikan, maka 3 kita pakai rumus yang ini. Di situ berarti 3 dikali 2 itu 6. Maka ini 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Oke, per di sini ada 3 pangkat 10 dikurang 9 yang ini juga boleh kita ganti jadi 3 pangkat 2 dikali si 4-nya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 kali 2 8. Maka di sini 3 pangkat 8 sama dengan 9 yang ini boleh kita hasilkan. Saya buat dulu di sini. Di sini hasilnya adalah 9 pangkat 4 tambah 3 itu adalah 7. Maka 9 itu kan hasil dari 3 pangkat 2 ditambah dikali dengan 7 berarti 3 pangkat 14. Maka sini 3 pangkat 14 dikurang yang ini kita jumlahkan, kita tambah, berarti dia jadi 3 pangkat 10 per di sini 3 pangkat 10 dikurang 3 pangkat 8. Nah, ini sama dengan, bisa kita lihat di sini ada yang paling kecil itu bernilai 8 ya. Nah, mari kita keluarkan dulu 8. Kita mengeluarkan nilai 8 dari sini, berarti kalau kita mau mengeluarkan nilai 8 berarti pangkatnya ini kita kurangkan dengan 8. Maka saya boleh begini, 3 pangkat 8, maka 14 dikurang 8, ini 14 dikurang 8 yang ini itu adalah 6. Maka di sini 3 pangkat 6 dikurangi 10 juga kita kurangi sama 8 juga, maka dia 3 pangkat 2. Oke, per 3 pangkat ini 3 pangkat 8 juga kita keluarkan, berarti ini juga 3 pangkat 2 dikurang 1. Nah, berarti ini sama dengan 3 pangkat 8 nya boleh kita coret, tinggallah 3 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikurang 1. Nah, jadi 3 pangkat 6 boleh kita cari 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 itu adalah 729 dikurang 3 pangkat 2 itu 9 dibagi dengan 3 pangkat 2 9 dikurang 1. Oke, 729 itu dibagi dikurangi 9 itu 720 dibagi 9 itu 8. Maka 72 itu dibagi itu 90. Dibagi 8 adalah 90. Maka untuk nomor 1 jawabannya itu adalah D. Baik, untuk nomor 2 di sini ada 3 persamaan ya. Nah, kita lihat di sini ada persamaan yang pertama yaitu 3 pangkat X kurang 1. Baru persamaan di mana si X-nya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, jadi yang kedua itu nilai X kuadrat dikurang 4 itu sama dengan di mana X-nya itu di antara 1 sampai 4, di mana 4-nya itu boleh ikut. Baru yang ketiga itu akar dari 3X ditambah 1 sama dengan 3X ditambah 1, akar dari 3X tambah 1 di mana X-nya itu lebih dari 4. Oke, kita lihat di mana pernyataan yang benar atau salah. Nah, untuk mencarinya, saya lihat di sini. Di sini nilai fx-nya, untuk yang pernyataan pertama katanya nilai pangkat ketika x-nya 5 itu adalah 4. Maka ini si x-nya itu adalah 5. Nah, jadi kita lihat di mana si x ini 5 berada di persamaan ini. 5 itu adalah
X yang lebih besar dari 4. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama ini kita pakai persamaan yang ketiga. Nah, kenapa nggak persamaan yang pertama? Karena di sini persamaan yang pertama itu X itu harus lebih kecil atau sama dengan 1. Kenapa tidak yang kedua? Karena X itu di antara 1 sampai 4. Sedangkan di sini X-nya itu adalah 5. Maka harus kita pakai pernyataan ketiga. Karena di pernyataan ketiga itu X lebih besar dari 4. Nah, jadi kita pakai pernyataan ketiga di mana fx-nya itu adalah akar dari 3x ditambah 1. Nah, di sini katanya x-nya 5, maka kita masukkan nilainya 5. Ganti x menjadi 5 berarti 3 kali 5 tambah 1, yaitu akar dari 15 tambah 1 yaitu akar dari 16. Nah, akar dari 16 itu adalah 4. Maka pernyataan yang pertama itu adalah bernilai benar. Nah, yang kedua, pernyataan kedua di situ ada f ketika x-nya 2 dan ada f ketika x-nya 1. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini x-nya itu adalah 2. Nah, di sini kalau di syarat yang x-nya itu 2 itu ada di pernyataan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua di mana 2 itu di antara 1 dan 4. Nah, jadi ketika f-nya untuk 2, kita pakai pernyataan di x kuadrat dikurang 4. Nah, maka kita masukkan nilai si x-nya 2. Nilai x2 yaitu 2 pangkat 2 sama dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, untuk yang x-nya 1, kita pakai pernyataan yang dimana dia bernilai 1. Nah, dia di sini. Kalau dia di pernyataan kedua, X-nya itu tidak boleh 1. Nah, tapi untuk pernyataan yang pertama X itu boleh sama dengan 1. Nah, maka kita pakai pernyataan yang pertama, di mana pernyataan pertama, persamaan pertama itu X dikurang 1 itu sebagai fx. Ya, saya hapus dulu. Nah, jadi di sini fx-nya itu sama dengan 3x dikurang 1. Maka kita pakai ketika x-nya 1, maka kita pakai x-nya kita ganti 1 kurang 1 itu adalah 3 pangkat 0. Maka 3 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi nilai f2 dikurang f1 itu sama dengan 0 dikurang 1, yaitu minus 1. Jadi jawabannya adalah minus 1, bukan 1. Maka pernyataan yang kedua itu salah. Nah, untuk nomor yang ketiga, pernyataan ketiga itu katanya ketika x-nya 3 dan ketika x-nya 8. Nah, kita lihat lagi. Di sini x-nya 3. Kalau dia 3 berarti dia pernyataan yang kedua. Karena di sini 3 itu berada di antara 1 dan 4. Maka kita pakailah pernyataan yang kedua, di mana nilai fx untuk pernyataan kedua itu adalah x kuadrat dikurang 4. Nah, x kuadrat dikurang 4. Jadi, kita pakai ketika x-nya 3, berarti ini 3 kuadrat dikurang 4 itu sama dengan 9 dikurang 4, yaitu 5. Nah, ketika fx-nya x-nya 8, untuk pernyataan yang ini x-nya 8, berarti x itu kan lebih besar dari 4. Maka kita pakailah persamaan yang ketiga, di mana fx persamaan yang ketiga itu tadi akar dari 3x ditambah 1. Nah, kita ganti x-nya jadi 8, di mana 3 dikali 8 tambah 1. 3 kali 8 itu 24, 24 tambah 1, 25. Berarti ini adalah akar 5. Maka ketika fx dikurang f yang ketiga dikurang dengan f yang ke-8 itu sama dengan 5 dikurang 5, yaitu 0, bukan 10. Maka pernyataan yang ketiga juga salah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pernyataan yang keempat, titik potong fungsi fx dengan sumbu x. Kalau dibilang titik potong, berarti kalau misalnya ada grafik, di sini ada titik potong, misalnya ini. Nah, ini adalah namanya titik potong terhadap sumbu x. Dia memotong di sumbu x. Mau grafiknya yang seperti ini, maka ini titik potongnya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwasannya
kalau dia sumbu X, berarti Y-nya haruslah bernilai 0. Nah, di sini diketahui bahwasanya X-nya itu 2. Nah, jadi kita lihat, kalau X-nya 2, di sini nilai X-nya itu adalah 2. Nah, jadi kita pakai pernyataan yang kedua. Nah, kita pakai, tadi dia di pernyataan yang keempat mengatakan bahwasanya memotong sumbu X. Nah, kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya itu harus 0. Maka kita buktikan bahwasanya Y-nya itu benar-benarlah 0. Yaitu katanya tadi pada saat X-nya itu adalah 2. Nah, di sini dia 2. Nah, jadi kita pakai tadi X yang 2 itu adalah di persamaan yang kedua. Yaitu persamaan kedua di mana fx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 4. Nah, jadi karena dia disuruh memotong di sumbu X, maka Y-nya itu haruslah bernilai 0. Maka di sini 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, jadi kita cari faktor atau langsung boleh kita jumlahkan ini ke sini 4 sama dengan X kuadrat, berarti X itu sama dengan akar dari 4. Atau X itu boleh plus minus dari 2. Maka pernyataan yang ini bernilai benar. Ya, saat X-nya 2 dan Y-nya 0. Nah, oke. Untuk nomor 5. Nomor 5 dia bilang gini, titik potong fungsi fx di sumbu Y. Kalau dia sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Nah, ketika X-nya 0, berarti kita pakai dia persamaan yang ke pertama. Karena X-nya 0, berarti di bawah dari 1. Nah, jadi kita pakai persamaan yang pertama, di mana persamaan yang pertama itu adalah 3 pangkat X dikurang 1. Nah, kita masukkan ketika X-nya 0, kita cari berapa Y-nya. Nah, berarti di sini 3 pangkat 0 dikurang 1. Nah, berarti di sini fx ini sebagai Y sama dengan 3 pangkat minus 1. Ingat, kalau dalam perpangkatan A pangkat minus 1 itu minus N itu sama dengan 1 A pangkat N. Maka Y-nya sama dengan 1/3. Nah, maka benarlah bahwasannya ketika X-nya 0 itu memotong di 1/3 di sumbu Y. Jadi pernyataan yang kelima juga benar. Oke, dalam soal ini kita lihat dalam rangka menyambut kemerdekaan, katanya dia membawa bambu yang disusun dengan panjang yang mengikuti barisan aritmatika dengan runcing kedua. Nah, katanya bambu yang kedua berarti kita bilang U2 itu sama dengan 90 dan runcing yang kelima itu adalah 120. Nah, berarti U5 kita katakanlah ini 120. Ingat, kalau dia dalam aritmatika dia ada yang dikatakan dengan beda, di mana beda U2 dikurang U1. Nah, kalau di sini kita mau mencari di mana ada suku ke N itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali bedanya. Nah, jadi kalau dia di aritmatika bisa kita cari dulu nilai si A. Pertama kita cari nilai A, karena di sini yang ditanya yang paling pendek, berarti itu adalah A-nya. Baru yang ditanya berapa yang paling panjang, berarti ini adalah U ke-6, karena di sini ada 6 bambu runcing. Nah, jadi yang pertama kita cari A-nya dan U ke-6 itu dulu. Nah, jadi kalau mencari nilai A boleh kita gunakan yang diketahui yaitu U90. Kalau U2 itu adalah A ditambah N-nya 2, yaitu 2 dikurang 1 dikali bedanya itu 90. Nah, berarti A ditambah B, karena ini adalah 1. Nah, jadi 1B sama dengan 90. Katakanlah pernyataan pertama. Baru yang dikasih tahu tadi U5. U5 itu sama dengan 120. Maka U5 ini sama, kita buat A ditambah 5 kurang 1 kali B sama dengan 120. Berarti A ditambah ini ke sini 6. Ini ke sini 4, maka di sini 4B sama dengan 120. Maka
kita gunakan pernyataan ini sebagai pernyataan kedua, kita pakai eliminasi. Nah, A ditambah B sama dengan 90, maka A ditambah 4B itu sama dengan 120. Kita menyingkirkan si A dengan cara mengurangkan, ini habis, berarti 1 ini ada 1 dikurang dengan positif 4, berarti 1 dikurang positif 4 negatif 3B itu sama dengan negatif 90 dikurang 120. 90 dikurang 120 adalah minus 30. Berarti B-nya itu adalah 10. Nah, kita di sini dapat B 10, maka kita boleh substitusi nilai si B ke persamaan yang pertama, yaitu A tambah B sama dengan 90. Maka kita masukkan nilai B-nya. B-nya tadi 10 sama dengan 90, berarti A-nya itu adalah 90 dikurang 10, yaitu A-nya adalah 80. Nah, di sini boleh kita cari bahwa di sini kita lihat pernyataan yang pertama itu adalah salah. Nah, jadi si A ini sama lah itu dengan suku pertama, yaitu 80. Berarti yang paling pendek itu harusnya 80, bukan 90. Nah, berarti kita boleh mencari suku yang ke-6 karena itu yang paling panjang. Nah, suku ke-6, maka kita pakai A ditambah 6 kurang 1 kali B-nya. Nah, berarti A-nya tadi 80, yang ini ya. A-nya 80, baru ditambah 6 kurang 1 itu 5, kali bedanya 10. Maka 80 ditambah 50. 80 tambah 50 itu adalah 130. Maka suku yang ke-6 itu benar bahwasannya itulah yang paling panjang. Maka panjang seluruh bambu katanya. Kalau dibilang panjang seluruh bambu, untuk pernyataan yang ketiga, di mana panjang seluruh bambu itu adalah berarti S yang ke-6. Nah, kita lihat 6 dibagi rumus suku aritmatika. Jadi di sini rumus suku aritmatika itu adalah Sn, di mana N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti kita pakai di sini 6 bagi 2 dikali A-nya tadi 80, baru ditambah N-nya tadi 6 langsung kurang 1 yaitu 5 B-nya tadi itu adalah 10. Nah, berarti ini 6 bagi 2 itu 3 80, 160 ditambah 50. Nah, sama dengan 3 dikali 160 kita tambah dengan 50 itu adalah 210. 210 kita kali 3 itu sama dengan 630. Tadi ini masih dalam satuan sentimeter ya. Maka kalau kita ubah ke meter, kita bagi dengan 100. Berarti kalau kita bagi 100 itu 6,3 meter. Nah, berarti pernyataan yang ketiga itu bernilai benar. Baik, di sini ada soalnya katanya gini, berdasarkan teks itu, soal yang sama dengan yang tadi, berdasarkan teks tersebut jumlah panjang bambu ketiga dan ke-6. Tadi ke-6 kita sudah dapat ya. Nah, yang ke-6 itu adalah 130, berarti kita tinggal mencari U yang ketiga. Nah, berarti U yang ketiga, kalau misalnya U2-nya 90, udah. Nah, berarti U3 itu kan U2 kita tambah dengan bedanya. Atau boleh juga kita pakai rumus yang ini juga. Boleh kita pakai U3 sama dengan A ditambah 2B, boleh. Boleh juga kita pakai langsung U3 kita tambah dengan bedanya. Nah, berarti U yang kedua itu tadi 90 ditambah bedanya itu adalah 10. Nah, berarti hasilnya adalah 100. Maka U3 katanya jumlah. Maka kalau ditanya nomor 4 itu jumlah U6 ditambah dengan U3. Berarti 130 ditambah 100
yaitu 230. Maka di sini jawabnya itu adalah C. Baik, di sini sebuah fungsi kuadrat f(x) memotong sumbu x di titik 1,0 dan 4,0 serta memotong sumbu y di 0,8. Nah, kita ingat lagi ya di persamaan fungsi kuadrat. Oke, ini tentang fungsi kuadrat. Nah, di mana kalau dia memotong di sumbu x, berarti kita mau mencari persamaannya itu yaitu y sama dengan a dikali x dikurang x1 dan x dikurang x2. Nah, kalau ini dikasih tahu dia memotong di sumbu x di titik 1,0 dan 4,0, di mana di sini ini sebagai x1, ini sebagai y1, ini sebagai x2 dan ini y2-nya. Nah, di sini katanya dia memotong di sumbu x di 0,8. Nah, di sini ada yang memotong di 0,8. Jadi ini kita anggap x, ini sebagai y. Jadi pertama kita harus cari persamaannya dulu. Nah, tadi rumusnya ini boleh kita pakai, yaitu kita pakai y-nya ini ya. Nah, si x yang 2 ini kita pakai si 0. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu nilai si a-nya. Maka kita pakai nanti si x1 dengan yang ini, baru x2 kita ganti dengan 4. Nah, jadi persamaannya y-nya tadi jadi 8 sama dengan a dikali x-nya kita ganti jadi si 0. Berarti 0 dikurang x1-nya tadi 1 dikali 0 dikurang x2-nya 4. Maka 8 sama dengan a dikali minus 1 dikali minus 4. Berarti 8 sama dengan a kali 4. Berarti a-nya itu 8 dibagi 4 yaitu 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai a. Jadi, kita cari persamaannya. Persamaan fungsi kuadratnya kita pakai rumus yang sama, yaitu y sama dengan a kali x dikurang x1 dan x dikurang x2. Nah, jadi kita masukkan nilai si y-nya nggak usah lagi dimasukkan dengan si x yang ini. Yang kita masukkan itu adalah nilai si a, nilai x1, dan nilai si x2. Maka y tetap y sama dengan a-nya tadi 2, x-nya itu tetap x, x1 tadi 1, x tetap x, x2 kita masukkan tadi nilainya 4. Nah, maka y sama dengan 2, ini kita tutup dulu, ini kita kalikan satu-satu, x kali x yaitu x kuadrat, baru x dikali minus 4 yaitu minus 4x, baru minus 1 kali x itu adalah minus x, baru ini minus 1 kali minus 4 itu adalah positif 4. Nah, sama dengan 2 dalam kurung ini boleh dijumlah, yaitu x kuadrat minus 5x ditambah 4. Baru y sama dengan 2-nya kita kalikan satu persatu ke dalam. Ya, ini 2 dikali x, 2 kali 5, 2 kali 4. Maka dia jadi 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Nah, inilah persamaan bentuk fungsinya, atau bisa dibilang ini sebagai f(x), di mana dia 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Oke, kita tadi sudah mendapatkan nilai fungsi yaitu 2x kuadrat dikurang 10 ditambah 8. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah hasil atau range, yaitu kita pertama cari dulu nilai titik puncak. Nah, titik puncak itu adalah di mana ada XP. Di XP itu min B per 2A, dan nilai YP yaitu YP-nya nggak usah dulu ya. Nilai cari XP-nya dulu. Nah, di sini A-nya itu adalah 2, B-nya itu minus 10, dan C-nya adalah 8. Maka kita cari nilai XP, di mana XP-nya tadi adalah minus 10. Minus 10, tadi ini kan ada minus. Nah, jadi minus dikali minus 10 dibagi 2, A-nya itu adalah 2. Nah, berarti ini kan 10 dibagi 4,
yaitu 2,5. Dan kita cari nilai YP. Nilai YP kita masukkan saja, X-nya itu adalah 2,5 tadi. Nah, berarti dalam fx ketika dia 2,5 sama dengan 2 dikali 2,5 pangkat 2 dikurang 10 dikali 2,5 ditambah 8. Nah, maka nilai YP-nya itu adalah 2,5 pangkat 2 6,25, berarti kali 2 itu adalah 12,5 dikurang 25, ini kali ini 25 ditambah 8, berarti YP-nya itu adalah 2,5 YP-nya itu 12,5 dikurang 2,25 ditambah 8 itu adalah minus 4,5. Nah, berarti ini adalah salah satu batas yang kita pakai nanti di puncak. Nah, untuk nilai si hasil atau range. Baru setelah itu tadi di sini ada batas 0 sampai 5. Maka kita masukkan dulu ketika X-nya 0 ke persamaan yang sama, yaitu 2X kuadrat. Kita ganti X-nya jadi 0. Berarti ini jadi kali 0 dikurang kuadrat dikali 10 kali 0 tambah 8. Berarti ini kan habis tinggallah 8 itu untuk Y-nya. Baru kita ganti ini tadi ketika X-nya 0. Baru di sini ada dia ketika X-nya sampai 5. Nah, jadi kita cari juga ketika X-nya 5. Nah, baru ini 2 dikali 5 pangkat 2 dikurang 10 kali 5 ditambah 8. Berarti ini adalah 50 dikurang 50 tambah 8, yaitu 8. Maka untuk batasnya bisa kita pakai Y minimum si YP tadi, yaitu minus 4,5 karena itu yang paling kecil. Baru yang paling tertinggi itu tadi adalah 8. Maka kita pakai batasnya lebih kecil sama dengan Y, dimana Y-nya itu lebih di antara minus 5 sama 8, yaitu Y elemen bilangan real. Nah, inilah untuk menentukan range. Nah, range itu ingat ya, range itu hasil. Kalau dalam fungsi dia ada range, ada domain. Nah, untuk dia ke sini ini X, ini Y. Nah, ini sebagai domain. Domain itu daerah asal, dan ini sebagai kodomain. Nah, kodomain. Nah, jadi hasil yang di sini itu sebagai range. Nah, atau daerah hasil. Nah, itulah untuk mencari nilai range pada fungsi kuadrat. Oke, untuk nomor 6. Di sini ada peluang ya. Ini namanya peluang. Nah, peluang. Di sini ada kode PIN, katanya mau dibuat dengan terdiri dari 3 angka. Jadi kalau ada poin yang seperti ini, kita buat dulu kotak sebanyak 3 karena dimintanya 3 angka. Oke. Kita buat dulu 3 kotak. Nah, di sini ada 3 digit, maka kita buat 3 kotak. Jadi ada tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Nah, jadi kode PIN itu dari angka 1 sampai 9. Nah, untuk kode PIN ini harus kurang dari 500. Oke, baik. Kalau dibilang kurang dari 500, berarti ratusannya itu haruslah kurang dari 5. Nah, jadi angka ratusan itu nggak boleh ikut si 5-nya, ini tidak boleh ikut, ini tidak boleh ikut, ini juga tidak boleh ikut. Maka yang kita pakai itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Ini ada terdiri dari 4 angka, maka di sini kita letakkan 4 angka. Nah, baru setelahnya itu katanya ini tidak ada syarat ya. Angka-angka yang tersedia untuk membuat kode untuk alasan keamanan, kode PIN tersebut harus bernilai kurang dari 500. Banyak PIN yang harus dapat buat. Nah, di sini
ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kodil lagi. Di sini ada 7. Nah, di sini ada nggak dibilang ya? Di sini dibilang tidak berulang. Nah, jadi angkanya nggak boleh berulang. Ketika tadi ada 4, dari 1 sampai 4 yang kita pakai di yang pertama, ingat ya, 4 ini dari mana? 4 ini dari ada 4 angka yang dipilih. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini untuk angka ratusan. Nah, jadi ini untuk angka ratusan, ini angka puluhan, ini satuan. Nah, untuk si puluhan, misalnya tadi si 4-nya tidak saya ikutkan lagi, atau misalnya si satunya kita ambil, jadi angka 1 di awal. Nah, jadi untuk ketika kamu sudah pakai angka 1, nggak boleh lagi untuk di puluhan angka 1. Jadi yang kita pakai itu adalah angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dia. Karena katanya di sini tidak boleh berulang. Maka tersisalah 6 angka lagi. Nah, jadi di sini ada tersisa 6 angka lagi. Oke. Nah, di sini ada satuan. Satuan ketika kamu tadi saya pakai di angka ratusan 1, baru angka puluhan saya pakai 2. Nah, jadi ketika di angka satuan nggak boleh lagi di angka yang sama ini, maka kita pakailah sisanya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka lagi. Maka di satuan hanya ada tersisa 5 angka lagi. Nah, jadi untuk mendapatkan banyak pin yang diperoleh, boleh kita kalikan 4 kali 6 kali 5, yaitu 120. Inilah kalau ada soal yang seperti ini. Terima kasih. Baik, di sini nomor 7 juga ada nilai peluang, di mana di sini ada rute perjalanan. Di sini kita lihat bahwasannya A ke B itu ada 2 rute, baru B ke C itu ada 3 rute, baru dari C ke E itu ada 3 rute, dan dari B ke D itu ada 2 rute. Nah, di sini ada 2 jalan atau 2 rute, baru ada D ke E itu ada sekitar 4 rute. Baru yang terakhir adalah dari A ke E itu ada dari jalan 1 ini yaitu 1 rute. Nah, jadi yang pertama untuk mencari berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke kota E dapat dilakukan. Nah, jadi yang pertama kita lihat rute yang pertama itu adalah dari A ke B, baru jalan ke C, baru ke E. Nah, jadi proses perjalanannya itu adalah ada 2 rute, kita kali dengan 3 rute, baru kita kali 3. Itu menghasilkan 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Baru selanjutnya setelah itu kita mulai dari rute A ke rute B, baru ke rute D, baru sampai ke E. Nah, jadi dari rute A itu tadi ada 2 jalur, maka 2 dikali 2 dikali 4, 2 kali 2 kali 4 ini. Nah, berarti itu sama dengan 4 kali 4, 16. Baru yang terakhir, saya hapus dulu. Nah, yang terakhir itu adalah rute dari A langsung ke E. Nah, jadi itu hanya adalah dijalankan oleh satu rute. Nah, jadi ini kita ada 1. Maka di sini kita tambah 1 ditambah 18 tambah 16 itu adalah 34, baru ditambah 1 itu adalah 35. Nah, jadi banyak rute yang bisa dilalui itu adalah 35 rute. Oke, di sini ada soal peluang juga. Di sini boleh kita pakai rumus kombinasi. Ya. Oke, kombinasi. Kombinasi dari n ke k itu adalah n faktorial per k faktorial n dikurang k faktorial. Nah, jadi di sini katanya ada 6 peserta laki-laki. Laki-lakinya ada 6, ada 6 dan perempuannya itu ada 5. Jadi mau diambil calon ketua OSIS terdiri atas 5 orang. Yang diambil itu ada 5 orang saja, ya. Nah, jadi
Berdasarkan informasi tersebut, maka pernyataan yang benar. Yang pertama, katanya di sini yang ditanya itu adalah banyak cara yang terpilih 3 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk yang pertama, 3 laki-laki baru 2 perempuan. Nah, seperti yang kita tahu tadi yang pertama itu ada 6 laki-laki ya. Di sini ada 6 laki-laki. Maka kita pakai kombinasi 6 diambil 3 karena di sini diambil 3 laki-laki. Maka kita pakai 6 faktorial per 3 faktorial, 6 dikurang 3 faktorial. Maka di sini 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Maka di sini 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 3 kali 3 faktorial. Gini aja. Yang ini kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 baru dikali 3 faktorial. Maka ini boleh habis samanya ini, baru 3 habis ke 2, baru 2 habis ke 4 ya, maka sisalah menjadi 10. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, ini tadi untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Tadi dia kombinasi perempuan tadi ada 5 ya. Nah, jadi kita buat 5 diambil 2. Nah, jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Nah, di sini tinggal 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Ini habis 3 faktorialnya, ini pun habis ke sini, tinggal 2, ini juga 10. Maka cara untuk menghitung berapa banyak cara menghitung 3 laki-laki dan 3 perempuan itu adalah maaf di sini, maaf ya, ini ternyata 2 kali 2 4 kali 5 20 ya. Nah, maka banyak cara yang pertama itu, maka banyak cara itu adalah 20 dikali 10, yaitu ada harusnya 200 cara, bukan 100. Maka pernyataan yang pertama itu salah. Oke, kita lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua katanya banyak cara yang terpilih paling sedikit ada 4 laki-laki. Nah, jadi kalau dibilang paling sedikit ada 4 laki-laki, berarti kemungkinan yang pertama itu adalah kan yang diambil kan 5 orang. Yang diambil itu adalah 5 orang. Maka kalau dia 5 orang, katanya paling sedikit 4. Berarti kalau paling sedikit 4 laki-laki, kemungkinan yang pertama 4 laki-laki ditambah 1 perempuan, ya kan? Baru yang kemungkinan ketiga 3 laki-laki ditambah paling sedikit ya. Kalau dia paling sedikit berarti 5 laki-laki baru perempuannya tidak ada. Baru kemungkinan berarti dia hanya itu saja ya kemungkinannya, karena diminta yang paling sedikit 4 laki-laki. Nah, maka kita cari satu-satu. Berarti tadi kombinasi ketika laki-lakinya 4, tadi laki-laki ada 6, berarti 6 diambil 4, kita kali dengan kombinasi tadi perempuan ada 5 diambil 1. Nah, ini tadi kemungkinan yang pertama ya. Berarti di sini 6 faktorial per 4 faktorial, 6 dikurang 4 itu 2 faktorial dikali 5 faktorial 1 faktorial, 5 kurang 1 itu 4 faktorial. Nah, ini langsung saya hitung. Di sini tinggallah dia 15 dikali 5 yaitu 75. Oke, baru yang kedua, kemungkinan yang kedua tadi 5 laki-laki pasti 0 perempuan. Nah, berarti ini kombinasi 5 dari 6 diambil 5 baru dikali kombinasi 5 diambil 0.
Nah, berarti ini 6 faktorial per 5 faktorial 1 faktorial. Nah, di sini kan 1 tadi 6 kurang 5 ya. Nah, jadi ini ada 0. Karena dia 0 langsung kita kali 1 saja. Maka hasilnya itu ini sudah saya faktorialkan. Hasilnya adalah 6. 6 dikali 1 itu adalah 6. Maka hasilnya itu adalah hasil peluang yang muncul yang terjadi itu adalah 75 kita tambah 6 yaitu 81. Maka pernyataan yang kedua itu benar. Yang ketiga, katanya di sini paling banyak itu adalah yang terpilih paling sedikit 3 perempuan 181. Nah, katanya paling sedikit 3 perempuan. Jadi paling sedikit 3 perempuan ya. Kalau dia paling sedikit 3 perempuan berarti kemungkinan yang pertama diambil 3 perempuan ditambah 2 laki-laki. Kenapa? Karena tadi diambil 5 ya. Tadi diambil 5 orang yaitu diambil 5 orang tapi paling sedikit 3 perempuan. Maka kemungkinan dia yang pertama 3 perempuan dengan 2 laki-laki jadi 5 ya. Baru kemungkinan yang kedua itu adalah 4 perempuan dengan 1 laki-laki. Kemungkinan yang terakhir itu 5-5-nya adalah perempuan ditambah laki-lakinya tidak ada. Nah, jadi pernyataan yang pertama kita cari dulu, yaitu sama kayak tadi kombinasi. Tadi perempuan itu ada 5 ya. Berarti 5 diambil tadi perempuan ya. Paling sedikit 3. Nah, berarti 5 diambil 3 dikali kombinasi laki-laki tadi ada 6 diambil 2. Maka ini adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Oke, saya yakin kamu sudah bisa dalam memfaktorialkan. Maka di sini tersisa 15 dikali 10 yaitu 150 cara. Oke, yang kedua itu tadi kombinasi dari 6 perempuan diambil 4 dikali dari 5 laki-laki diambil 1 ya. Nah, jadi saya terbalik ya. Maaf. Di sini laki-laki 6, perempuannya 5. Ini laki-lakinya diambil 1 yaitu 6. Nah, jadi ini faktorialnya yaitu 5 faktorial dibagi 4 faktorial 1 faktorial dikali 6 faktorial. Ini 6 dikurang 1 1 faktorial dikali 6 faktorial ya. Maaf. Ini 6 dikurang 1 yaitu 5 faktorial. Berarti ini sama dengan 6 kali 5 yaitu 30. Baik. Yang terakhir kita ambil ketika kombinasi perempuannya kita ambil 5 dari 5 dikali kombinasi laki-lakinya dari 6 kita tidak ada mengambilnya. Maka hasilnya itu adalah 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1. Berarti itu adalah berarti 1 cara. Nah, maka total cara yaitu 150 ditambah 30 ditambah 1 yaitu 181 cara. Nah, berarti pernyataan yang ketiga itu bernilai benar.